Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiqih wa hadana bihidayatih wa azzana bidinih amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah. Melalui mimbar Jumu'ah ini, kepada kita semua disampaikan agar bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Salah satu dari perintah Allah ialah supaya kita membaca, merenungkan, memahami terhadap ayat-ayatnya. Dan salah satu dari ayat yang terdapat di dalam kitab sucinya ialah ayat 26 surat Ali Imran. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini dilatar belakangi oleh peristiwa ketika Nabi kita SAW memohon kepada Allah agar kepada kaum muslimin diberikan kekuasaan sebagaimana kekuasaan orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Maka turunlah ayat 26 surat Ali Imran ini. Katakan Muhammad, Allahumma malikal mulk, ya Allah pemilik seluruh kekuasaan, tu'til mulka man tasha', engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau rendahkan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, seluruh kebaikan itu di tangan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ayat ini menuntun Nabi kita supaya meyakini sebelum kemudian
doa Nabi tadi itu dikabulkan oleh Allah. Meyakini bahwa seluruh kekuasaan itu milik Allah. Inilah dimensi teologis, dimensi imani yang harus menjadi dasar untuk seluruh kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia. Allah adalah Malik. Allah adalah Malikul Mulk, pemilik seluruh kekuasaan. Lalu sebagian kekuasaan Allah itu diberikan kepada manusia. Sehingga kekuasaan yang diberikan kepada manusia itu sebenarnya adalah kekuasaan dalam arti pinjam. Al-mulkul mustaq, ya, kekuasaan atas dasar dipinjami oleh Allah. Dengan memberikan landasan jiwa manusia bahwa Allah lah Zat yang memiliki segala kekuasaan. Bahkan juga diakhiri dengan menyebut salah satu al-asmaul husna, innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan hal seperti itu, lalu orang menyadari, ya, ketika Allah katakan tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan pada orang yang kau kehendaki. Dan ya, pasti suatu hari kekuasaan itu dicabut. Bisa juga, ya, kekuasaan itu dicabut bersama-sama dengan kematian si penguasa. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dari segi ini kita memahami sesungguhnya kekuasaan atau ketidakkuasaan itu bukan tanda kebaikan atau keburukan. Sekali lagi, ya, kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia itu bukan tanda kemuliaan. Demikian pula ketika dicabut, dan itu pasti, itu bukan kemudian kehinaan. Diteruskan oleh Allah, wa tu'izzu man tasya, dan kau muliakan orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan kau hinakan orang yang kau kehendaki. Maknanya, segala yang menempel pada kita, kedudukan, pangkat, dan label-label lainnya, tidak pernah dianggap itu tanda kemuliaan. Baru bisa kita renungkan sebagai tanda kalau ketika kita diberi kekuasaan oleh Allah itu menyadari sepenuhnya itu pinjam. Yang kedua, kita melaksanakan amanah melalui kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Ada pertanggungjawaban amanah itu. Yang pertama, sekali lagi, kepada manusia. Dan yang lebih tinggi adalah pertanggungjawaban nanti di akhirat.
Maka poin penting pada ayat itu terletak pada bagian wa tu'izzu man tasya. Sebab andai kata seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah, lalu seluruh orang hormat, seluruh orang memuliakan. Tapi kalau Allah kemudian menghinakan, maka penghormatan sesama manusia itu tidak akan pernah punya nilai sedikit pun ketika Allah merendahkan seseorang. Oleh karena itu, kemuliaan itu milik Allah. Innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, semuanya milik Allah. Kejarlah kemuliaan itu dari Allah. Dan nggak usah memikirkan, nggak usah dimasukkan ke dalam hati kita ketika orang menghinakan kita, termasuk juga ketika orang memuliakan kita. Maka itu bukan hal yang penting dalam kaitan ini. Moga-moga kita dimuliakan oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Apakah seseorang masuk pada kategori wa tu'izzu man tasya ataukah masuk pada wa tudhillu man tasya? Tentu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, sekalipun begitu, ada tanda yang bisa kita ambil. Apakah kita akhirnya dimuliakan oleh Allah ataukah dihinakan? Mari kita perhatikan sebuah hadis qudsi. Wahai hambaku, ketika aku sakit, kenapa tidak kau jenguk? Ketika aku lapar, kenapa tidak kau berikan makan? Dan ketika aku haus, tidak juga engkau berikan minum. Sahabat bertanya, bagaimana Allah kok kemudian lapar? Allah kok kemudian sakit? Allah kok kemudian haus? Maka lalu dalam hadis disebutkan, ketahuilah ketika ada saudara-saudaramu yang sakit dan engkau tidak menjenguknya, padahal aku ada di dekatnya. Ketahuilah ketika ada saudara-saudaramu yang kelaparan, aku ada di dekatnya dan engkau tidak memberikan makan. Dan ketika saudara-saudaramu kehausan, tidak juga engkau berikan minum, padahal aku ada di dekatnya. Maknanya, Allah berpihak pada mereka yang lemah. Allah berpihak pada mereka yang berada pada posisi marginal atau dimarginalkan. Dan di dalam surat Al-Hasyr diajarkan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, yakni supaya kekayaan itu tidak hanya beredar pada kalangan orang-orang yang cukup. Maka ketika kita lalu
berpihak pada yang lemah. Ya. Moga-moga itu jadi tanda bahwa kita dimuliakan oleh Allah. Ketika kita jabat, kalau kemudian banyak orang hormat sama kita, ya hampir pasti seperti itu. Ya. Tapi apakah ketika kemudian dicabut kekuasaan yang ada di tangan kita itu oleh Allah, apakah orang masih mau kita ajak bicara? Dan terutama ya, pada mereka yang ada pada posisi-posisi yang bawah. Tanpa bermaksud merendahkan posisi orang, ya. Mohon maaf, tukang sapu. Ya. Mohon maaf, satpam. Ya. Apakah ketika kita berkuasa, mereka itu kita sapa? Apakah ketika kita masuk kampus, lalu kita bermobil, lalu kaca mobil kita buka, kita sapa? Ya. Bahkan andai kata di saku kita ada ya uang, mungkin sekitar 50.000, 100.000 kita berikan. Itu sekali lagi itu sudah menjadi nilai penting bagi orang-orang yang selama ini dipandang pada posisi yang bawah itu. Ketika kita berkuasa, maknanya sekali lagi, ketika kita tidak berkuasa, tukang sapu masih hormat sama kita, masih mau diajak bicara, bahkan nyapa kita, ya, itu tanda rasanya itu kita dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi mereka yang ada posisi-posisi yang mendekati posisi kita dulu hormat, tapi begitu kita selesai juga selesai. Maka tanda yang paling nyata ialah keberpihakan kita pada yang lemah di situ. Andai kata kampus kita ini punya program mengumrohkan orang, ya, maka utamakan mereka itu. Ya. Kalau yang lebih tinggi daripada itu, insya Allah secara logika, ya, mereka bisa. Tapi yang di bawah-bawah itu sekali lagi seperti itu. Maka keberpihakan pada yang bawah itu, itulah sebenarnya intisari dari hubungan-hubungan hablum minan nas kita. Ya, seperti itu. Moga-moga kita ditolong oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wa ansur asakira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajili wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kullih ajili wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.